Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah etika profesi dan haki pertemuan ke-7 ya. Semoga bisa ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat. Amin. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai kita ucapkan dulu selamat pagi ya. Semangat. Hari ini kita akan membahas materi mengenai peraturan dan regulasi. Undang-Undang tentang Teknologi Informasi di Indonesia. Undang-Undang HAKI ya, Hak Cipta yang sudah disahkan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan pada tanggal 29 Juli 2003 di dalamnya diantara mengatur tentang hak cipta. Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 di dalamnya mengatur tentang pertama pornografi di internet, kedua transaksi di internet, ketiga etika pengguna di internet. Nah, jadi sebar video dan gambar pornografi ke internet ini sanksinya ya. Semua sudah tahu ya. Jika orang membuat foto video porno untuk dinikmati sendiri tapi yang disebarkan oleh pihak laki-laki atau pihak lain, apakah korban mendapat hukuman juga? Lalu menyebar foto video tersebut kena hukuman berapa lama? Ya, kita asumsikan sebagai berikut. Yang membuat foto pornografi atau video pornografi untuk dinikmati sendiri adalah yang mengambil gambar pornografi atau gambar video yang berisi hubungan seksual antara pria dan wanita itu sendiri. Pria wanita tersebut tidak termasuk dalam kategori anak sebagaimana masuk dalam perundang-undangan. Berbicara mengenai pornografi dewasa ini cukup dengan tersambung jaring internet. Ada berbagai cara untuk mengakses dan melihat film pornografi atau bahkan telah ada aplikasi pornografi itu sendiri. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang gambar pornografi, foto pornografi, dan video pornografi hingga film pornografi. Dalam bab 14 KUHP diatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan, tapi tidak diatur mengenai definisi kesusilaan. Demikian juga pasal 27 UTE Undang-Undang ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diakses informasi dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Nah, jadi jika Anda membuat web isinya mengenai yang melanggar kesusilaan, nah itu Anda bisa dikenai pasal 27 Undang-Undang ITE ya. Nah, itu. Sementara pasal 1 angka 1 pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar berak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Nah, itu mengenai pornografi ya yang lebih luas dalam pasal 1 angka 1 pornografi. Secara teoritis normatif, foto atau rekaman video hubungan sosial tersebut pornografi apabila di gambar pornografi rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat ya. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi melarang setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, menyimpor, mengekspor, dan menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat. Ya, termasuk di dalamnya adalah persenggamaan ya, kekerasan seksual, masturbasi onani, ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak. Nah, ini semua yang berhubungan dengan tadi ya, berhubungan dengan ini yang berhubungan dengan pasal 4 ayat 1 ya. Hukumnya memuat gambar atau video pornografi. Hukumnya memuat gambar dan video pornografi. Dalam hal pria wanita saling memberikan persetujuan untuk rekaman video sosial mereka dan pengambilan gambar pornografi serta video tersebut hanya digunakan untuk diri sendiri sebagai maksud dalam pengecualian di atas, maka tindakan pembuatan penjemahan tersebut tidak termasuk dalam ruangan lingkup membuat mengenai pasal 4 ayat 1. Jadi jika ada pihak yang membuat pornografi tapi tidak disebar, nah berarti tidak melanggar pasal 4 ayat 1 ya. Ya, kecuali tidak sengaja ada yang menyebar, nah itu disebut melanggar ya. Penyebaran gambar dan pornografi. Dalam pembuatan gambar pornografi
disetujui oleh para pihak, maka penjabaran oleh satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan pidana sepanjang pihak itu tidak secara tegas dan larangan untuk penyebarannya. Kemudian ada hukumnya menyimpan konten pornografi. Selanjutnya pasal 6 UU pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana maksud dalam pasal ayat 1, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan ya. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian larangan terhadap penggunaan informasi transaksi elektronik dalam undang-undang termuat dalam pasal 27 sampai 37 Undang-Undang ITE ya. Yang pertama, mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila, perjudian, penyebaran nama baik, pemerasan dan pengancaman. Nah, itu dalam pasal 27. Yang kedua, mendistribusikan berita bohong atau hoax kepada masyarakat terkait suku, agama, ras, antar golongan, yaitu pasal 28. Menyebarkan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, itu pasal 29. Mengakses, mengambil dan meretas sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, itu pasal 30. Kemudian ada lagi melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap sistem elektronik milik orang lain dari publik ke privat dan sebaliknya, itu pasal 31 ya. Kemudian mengubah, merusak, memindahkan tempat yang tidak berhak, menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik, pembuka dokumen atau informasi rahasia, itu pasal 32. Kemudian mengganggu sistem elektronik punya orang lain atau perusahaan, itu pasal 33. Menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak termasuk sandi komputer dengan kode akses untuk melanggar pelarangan yang setelah disebutkan, itu pasal 34. Kemudian pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan dan pengerusakan, itu pasal 35. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya ya. Coba untuk kuis Anda ya. Untuk kuis Anda cari contoh-contoh ini ya. Coba Anda cari contoh-contoh pelanggaran ini ya. Misalkan pornografi di internet. Nah, itu Anda cari beritanya ya. Anda cari beritanya. Nah, itu link beritanya di copy paste. Kemudian Anda cari contoh pelanggaran transaksi di internet. Nah, Anda cari beritanya, link beritanya di copy paste. Kemudian yang ketiga, Anda cari contoh pelanggaran etika pengguna di internet. Anda cari beritanya, linknya di copy paste. Ya, silakan dikerjakan kuisnya, dikumpulkan paling lambat Selasa. Ya, jika ada pertanyaan silakan langsung lewat WA. Atas perhatiannya, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu ya. Amin. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.